engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ku percaya padamu, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, ku percaya padamu, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku percaya padamu. Ku serahkan hidupku padamu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Our Father, which art in heaven,
hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa pagi ini kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami menaikkan syukur pagi hari ini kami kembali boleh datang mendengar sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru besar kami yang selalu mengajar, yang membuat kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Memampukan kami jadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya akan sampaikan firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma pasal 12, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saya sudah sampaikan ayat yang kedua berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saya akan lanjutkan, dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pembaharuan budi. Ya. Nah, supaya persembahan kita ini betul-betul kudus, kita harus mengalami pembaharuan budi. Saya membuka dalam kamus bahasa Indonesia, budi itu saudara, artinya atau kata sinonimnya itu pikiran sehat. Jadi kalau kita mau berubah, ya budi kita berubah diawali dengan pikiran kita yang berubah. Jadi kalau kita mau berubah, kelakuan kita berubah dimulai dari pikiran. Nah, jadi kalau pikiran kita ini berubah, pasti ya pola pikir kita berubah, semua kelakuan kita apapun semua akan menjadi berubah. Makanya dikatakan pembaruan budi. Jadi budi itu pikiran sehat. Ya. Kenapa orang korupsi, saudara? Karena pikirannya enggak sehat. Kenapa orang melakukan dosa? Karena pikirannya enggak sehat. Kenapa orang saudara melakukan kejahatan? Karena pikirannya enggak sehat. Kenapa orang menyimpan dendam, menyimpan kebencian? Karena pikirannya enggak sehat, saudara. Kalau pikirannya sehat, dia akan berpikir, ya apa untungnya saya benci, apa untungnya saya dendam, apa untungnya saya korupsi, apa untungnya saya berzina. Nah, saudara, tapi karena pikirannya enggak sehat, ya melakukan itu. Namanya sakit, saudara. Kalau orang sakit beda dengan orang sehat. Ya, pemikiran orang sehat dengan pemikiran orang sakit berbeda. Makanya Alkitab berkata kita harus mengalami pembaharuan budi, yaitu pembaharuan pikiran. Jadi budi itu ya harus dibarui supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Kalau pikiran kita enggak berubah, kita akan serupa dengan dunia ini. Saudara, kalau kita serupa dengan dunia ini, maka ya pikiran kita pasti nggak sehat. Jadi dengan pikiran kita berubah, nah caranya bagaimana supaya pikiran kita ini berubah? Ya, kita harus tahu caranya ya supaya persembahan kita itu kudus, saudara, supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, pikiran kita harus sehat. Caranya yang
bagaimana cara supaya mengalami perubahan? Yang pertama, kita baca kitab Mazmur pasalnya yang ke-1 ayat 2 dan 3. Ini cara pertama supaya pikiran kita berubah, budi kita berubah. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata demikian, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Jadi yang pertama, supaya budi kita berubah, pola pikir kita ini berubah, jadi pikiran kita sehat, yang pertama kita harus suka membaca firman Tuhan. Orang yang kata Alkitab kata Daud, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang suka ya. Beda hanya sekedar membaca. Kalau suka itu ada satu kerinduan, ada satu keinginan, ada satu keinginan tahuan. Kalau hanya sekedar saja ya biasa saja. Tapi kalau kita suka kepingin ya, seperti orang suka olahraga, orang suka melakukan sesuatu ya, dia kepingin mendapatkan, menggali lebih dalam lagi. Jadi supaya pikiran kita sehat, kita harus suka baca firman Tuhan. Nah kalau firman Tuhan menguasai pikiran kita, oh sangat indah sekali saudara. Kenapa? Mari kita mau lihat kenapa kita harus suka baca firman Tuhan. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, ya, makanan. Nah, kita baca coba dalam kitab Yeskiel pasal 3. Yeskiel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 3. Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3 supaya betul-betul pikiran kita ini sehat. Ya, berarti orang banyak kan pikirannya enggak sehat, saudara. Nah, supaya sehat, ya kita harus makan obat, saudara. Ya, Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. 2, maka kubukalah mulutku dan diberikannya lah gulungan kitab itu ku makan. Ya, jadi gulungan kitab dibuka, ya, dia membuka mulutnya dan diberikannya gulungan kitab itu, lalu ya Yeskiel memakan. Ayat 3, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Dalam kitab Wahyu pasal 10, manis di mulut, pahit di perut. Ya, dikatakan manis di mulut, pahit di perut, itu obat saudara. Jadi firman Tuhan ini adalah obat supaya pikiran kita yang sakit ini, pikiran kita yang gak sehat ini, saudara kita memakan firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, maka pikiran kita saudara dirubah jadi sehat. Pembaruan budi, pembaruan pikiran. Pikiran yang negatif, pikiran yang busuk, pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, maka yang sakit ini memakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu menjadi obat. Kalau sudah pikiran kita sehat, saya percaya kita tidak akan serupa dengan dunia ini. Apa yang kita persembahkan, hidup kita jadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Bapa di sorga. Makanya saudara kita bersyukur ya, pikiran yang sehat saudara tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang indah. Karena pikiran kita pikiran yang sehat. Nah, kita melihat pengalaman Salomo. Kita baca dalam Amsal pasal 1. Bagaimana Salomo supaya pikirannya itu menjadi sehat. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7, saudara, saya bacakan ya. Amsal 1 ayat 1 sampai 7, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna,
untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang, baiklah orang-orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Jadi supaya kita ini jujur, takut Tuhan, menambah ilmu, dan baiklah orang-orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi Alkitab ini adalah sumber hikmat, sumber kekuatan yang memberikan pengetahuan, yang memberikan pengertian supaya kita bisa menimbang yang baik dan jahat, yang buruk dan tidak. Saudara, ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, takut akan Tuhan mulanya pengetahuan. Jadi kalau kita saudara mau takut Tuhan, mau mendapat hikmat, pikiran kita harus sehat. Dengan kita suka baca firman Tuhan, makan firman Tuhan itu jadi obat, membuat kita jadi orang yang jujur, orang yang takut Tuhan. Saudara, orang yang setia, karena apa? Karena pikiran kita sudah berubah. Tadi pikiran kita jahat, ya tidak setia, sama pasangan hidup kita tidak setia. Bagaimana mau kita setia sama Tuhan, sedangkan pada pasangan hidup enggak setia? Alkitab berkata, yang kita lihat saja saudara kita benci, kita bilang aku mengasihi Tuhan, tetapi membenci yang kelihatan, itu omong kosong. Bagaimana mau mengasihi Tuhan yang dilihat saja dia enggak bisa kasih? Bagaimana dia mau setia sama Tuhan yang bersama-sama dengan dia saja dia enggak setia? Karena apa? Pikirannya sakit. Tapi kalau pikiran kita sehat, saya percaya maka hidup kita jadi berkat. Kita tidak akan serupa dengan dunia. Itu yang pertama. Jadi kita suka membaca firman Tuhan. Yang kedua, saudara, kita baca 1 Korintus 12 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini cara yang kedua supaya pikiran kita sehat. Ya, ada pembaruan budi. Demikian firman Tuhan ayat 7 dan 8 dari 1 Korintus 12. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh Kudus atau roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kita lihat saudara, yang kedua, supaya pikiran kita ini sehat, dibaharui, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita harus penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sumber hikmat, Roh Kudus itu sumber kekuatan, Roh Kudus itu sumber pengetahuan. Maka saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka pikiran kita akan menjadi sehat. Karena yang mampu mengubah pola pikir manusia hanya firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itu bagaikan dua sayap. Ya, dua sayap. Kalau burung hanya satu sayap saja, pasti dia berputar-putar dan jatuh. Sama pesawat, kalau satu sayap saja pasti pesawat itu akan jatuh. Tapi kalau dua, dia akan terbang. Sama. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita penuh firman Tuhan, kita seperti dua sayap, kita akan terbang saudara, menuju angkasa dan kita menang bersama Tuhan Yesus. Bersama kekuatan kuasa Roh Kudus. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 2, ayatnya yang ke-10 sampai 16, ya, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16, dikatakan di sana demikian, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh rohnya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah.
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatin dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi kita lihat, kita memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus memberikan pikiran Kristus. Kristus adalah yang diurapi. Jadi saudara, kalau pengurapan itu ada pada kita, kita memiliki pikiran Kristus, berarti pikiran kita sehat. Ada pembaruan budi, pikiran kita sehat, saudara. Nah, kalau orang pikirannya memiliki pikiran Kristus, pikiran yang sehat karena oleh kuasa Roh Kudus, maka ayat terakhir, saudara, saya akan bacakan dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi 4 ayat 7 dan ayat 8 berkata demikian. Jadi karena kita memiliki pikiran Kristus, pikiran yang sehat, saudara, pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, maka dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8, dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi hati dan pikiran kita dipelihara oleh Roh Kudus, oleh Kristus Yesus. Saudara, kenapa? Karena kita tadi suka baca firman, kita dipenuhi Roh Kudus, dipelihara. Jadi kalau Tuhan yang pelihara kita pasti sehat, pikiran kita sehat, saudara. Nah, kalau pikiran kita sehat, ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita lihat, hati dan pikiran kita dipelihara, pikiran kita disehatkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga orang yang pikirannya sehat, saudara, dia memikirkan semua yang benar. Ya, semua yang benar. Jadi kita pikirkan itu semua yang benar, yang benar. Apa yang benar itu? Firman Tuhan. Alkitab berkata, firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus, roh kebenaran. Jadi kalau ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, maka pikiran kita sehat, kita pikirkan yang benar-benar. Bukan yang jahat, bukan yang busuk, saudara, tetapi yang benar. Kita mau melakukan sesuatu, benar enggak ya? Ya, kita mau saudara menipu, enggak jujur. Benar enggak ya? Jadi kita pikirkan semua yang benar, kita pikirkan semua yang mulia, saudara. Jadi orang pikiran sehat, dia memikirkan yang mulia, yang mulia. Tentu untuk kemuliaan Tuhan Yesus semuanya. Jadi saudara, kita betul-betul enggak serupa dengan dunia ini. Kita menjadi berkat, jadi teladan. Kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan karena kita memikirkan yang mulia. Lalu memikirkan yang adil, saudara. Dan apalagi memikirkan yang suci. Ya, kita pikirkan yang suci, pikirkan yang manis. Yang manis-manis, yang indah-indah. Saudara, hampir semua orang suka yang manis. Saudara, ya. Jarang orang suka yang pahit, kecuali orang sakit, ya minum obat pasti pahit, saudara. Anak kecil saja dikasih obat karena pahit, sekarang dipintar, ya dikasih manisan di luarnya. Ya, supaya anak-anak itu, wah manis, enak. Tapi waktu masuk, ternyata pahit. Semua orang kepingin yang manis-manis, tidak suka yang pahit. Saudara, karena yang pahit itu, apalagi kalau hatinya sudah pahit, wah repot. Makanya kita memikirkan yang manis-manis, yang indah-indah, apalagi yang sedap didengar, saudara. Jadi jangan suka gosip, jelek-jelekin orang, kita harus mendengar yang sedap didengar, yang menyenangkan hati, saudara. Itulah, saudara, kita pikirkan.
Jadi orang yang memiliki pikiran yang sehat, yang diperbarui pikirannya, maka dia tidak akan serupa dengan dunia ini. Kita akan jadi berkat, jadi teladan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi kita harus tahu saudara, ya ada dua cara supaya pikiran kita diperbarui, pikiran kita sehat, budi kita ini sehat, pikiran kita sehat. Satu, dengan kita suka baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita makan bagaikan obat yang manis di mulut tapi pahit ya di perut kita, kata firman Tuhan. Itu membuat pikiran kita yang sakit tadi jadi sehat dan kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan pikiran Kristus sehingga kita pikiran hati kita terpelihara sehingga kita memikirkan apa yang indah, mulia, suci, benar, adil dan lain sebagainya. Nah, itulah firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini supaya kita mengalami pembaruan budi, saudara, ya, supaya kalau budi kita diperbarui, maka dikatakan dalam ayatnya yang kedua tadi dari Roma pasal 12 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu supaya sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, itulah dan yang sempurna. Jadi kita bisa membedakan yang baik berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kenapa? Karena kita tidak serupa dengan dunia ini, karena budi kita diperbarui, yaitu pikiran kita pikiran yang sehat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memperbarui pikiran kami mau pikiran kami sehat dengan kami suka baca firman-Mu, karena firman-Mu adalah obat ya yang mengobati pikiran kami yang sakit sehingga pikiran kami jadi sehat. Terima kasih kami dipenuhi Roh Kudus, kami mengalami baptisan Roh Kudus sehingga kami memiliki pikiran Kristus. Roh Kudus adalah sumber pengetahuan yang memberikan hikmat dan akal budi kepada kami. Biarlah kebenaran ini melekat sehingga kami mengerti mana kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa pikiran kita sudah sehat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.